Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Jamaah salat tarawih dan salat witir dan salat isya Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa tidak henti-hentinya untuk selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmatnya hingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat isya, sholat tarawih dan witir. Tentunya kita berharap semoga apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa pada kesempatan malam hari ini kita memasuki malam yang ke-16 di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Tentunya kita sudah berada di separuh perjalanan Ramadan pada tahun ini, dan tentunya kita berharap semoga diberikan kekuatan, kesehatan hingga bisa melaksanakan puasa bulan suci Ramadan ini hingga sampai nanti di puncaknya. Dan kita berharap Ramadan tahun ini tentunya lebih baik daripada Ramadan yang sudah pernah kita lewati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia amaliyah Ramadan Masjid Al-Furqan, yaitu qada dan denda puasa. Mengqadha adalah suatu kewajiban manakala kita meninggalkan sesuatu yang wajib, yang sifatnya adalah ibadah wajib, sebagaimana bulan suci Ramadan ini yang diwajibkan bagi kita umat Islam seluruh dunia, yang merupakan rukun Islam yang keempat. Manakala kita meninggalkan tentunya harus mengontok atau mengganti di lain waktu. Beda halnya kalau kita ibadah puasa sunnah, yaitu Senin Kemis, manakala kita berpuasa lalu di pertengahan kita membatalkan itu, kita tidak wajib mengganti, karena sifatnya sunnah itu manakala kita menjalankan akan mendapatkan pahala, akan tetapi kalau kita tidak melakukan atau tidak menjalankan kita tidak dosa. Beda halnya dengan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Ini adalah suatu kewajiban bagi kita semua, sebagaimana yang sudah tersirat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah 184, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin min ukhar. Barang siapa di antara kamu sedang sakit atau melakukan perjalanan jauh lalu berbuka, wajib baginya untuk berpuasa, yaitu berpuasa untuk menggantikan waktu hari yang telah ditinggalkan di waktu yang lain. Artinya ketika kita berhalangan berpuasa karena sakit, dan ibadah puasa Ramadan ini merupakan kewajiban, kita tentunya harus mengganti di lain waktu. Tentunya sakitnya bukan suatu penyakit yang ringan, misalkan batuk atau pilek terus dengan membatalkan, tidak. Akan tetapi penyakitnya itu menjadi pertimbangan. Manakala kita melanjutkan ibadah puasa justru akan menambah penyakit kita menjadi parah, lah itu diperbolehkan untuk tidak melakukan ibadah puasa, namun nanti harus mengganti di lain waktu. Lalu siapa lagi yang mendapatkan rukhsah atau keringanan dalam situasi tertentu, yaitu adalah ibu yang mengandung. Ibu yang mengandung itu menjadi pertimbangan mendapatkan keringanan manakala sedang mengandung. Ibu mengandung ketika awal-awal janinnya awal itu biasanya akan labil. Jadi kalau berpuasa itu akan menimbulkan bahaya bagi ibunya maupun bagi janinnya, itu diperbolehkan untuk tidak puasa. Namun nanti juga harus mengganti di waktu yang lain. Lalu siapa lagi adalah ibu yang menyusui, ibu yang baru melahirkan atau habis nifas, lalu wanita yang sedang haid. Manakala dari beberapa keringanan itu lalu berbuka
Nanti suatu saat di lain waktu harus mengganti dari beberapa hari yang ditinggalkan. Misalkan meninggalkan 10, ya harus nanti mengganti 10 hari yang ditinggalkan itu. Lalu kapan waktunya untuk mengganti ibadah yang ditinggalkan itu? Allah memberikan waktu dari Syawal hingga sampai Sya'ban. Artinya ada waktu setahun untuk mengganti puasa yang ditinggalkan itu. Akan tetapi lebih baik dijalankan lebih awal lebih baik, karena sifatnya hutang itu kalau dibayar lebih cepat itu lebih baik. Akan tetapi Allah memberikan waktu tenggang 1 tahun, dan itu pun dapat keringanan dalam membayar yang kita tinggalkan itu. Misalkan kita meninggalkan 10 dalam 1 bulannya, misalkan Syawal jenengan pengen nyicil 2 boleh, nanti bulan berikutnya 2 juga boleh. Jadi ketika ibadah wajib yang sifatnya menjadi kewajiban kita, Allah memperingan tugas kita. Jadi dicicil boleh. Nah, hingga sampai nanti Sya'ban. Jadi Sya'ban itu menjadi batas akhir kita diberikan tenggang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau misalkan karena sesuatu hal hingga sampai Ramadan tahun berikutnya, apa yang kita tinggalkan itu belum selesai. Jadi harusnya bulan Sya'ban itu sudah selesai, kita masuk Ramadan lagi, hutang kita belum lunas. Nah, itu kita akan kena denda, ya, membayar fidyah dalam seharinya memberi makan kepada fakir miskin. Berapa kisarannya? Adalah 1 mud. 1 mud itu gambarannya kurang lebih 675 gram, atau ada yang menyimpulkan lain itu yaitu 1/4 kilogram beras. Jadi di samping kita membayar puasa kita, juga kita kena denda yang namanya fidyah, dalam seharinya memberikan pada makan pada fakir miskin sebanyak 1 mud dalam seharinya. Kalau kita meninggalkan 5 hari, ya 5 kali kita memberikan makan pada fakir miskin dalam seharinya adalah 1 mud. Lalu ketika ada pertanyaan yang sifatnya tidak bisa melakukan puasa sama sekali, ya, di ayat sambungan tadi, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Artinya di sini ketika orang yang sama sekali tidak bisa melakukan ibadah puasa karena pertimbangannya orang yang sudah tua renta, tidak mampu sama sekali, atau orang yang sudah kena penyakit yang lama yang kemungkinan sembuhnya itu tidak ada, itu tidak diwajibkan untuk puasa, akan tetapi harus membayar fidyah. Cukup membayar dendanya saja. Dalam sehari adalah 1 mud. Kalau yang ditinggalkan 30 hari berarti 30 mud, gitu ya. Jadi itulah rangkaian mengkodok suatu kewajiban yang kita tinggalkan. Manakala kita masih mampu untuk memberikan tanggung jawab kita, ya berarti artinya kita harus mencicil atau mengkodok 5. Misalkan kita punya tanggungan 5, ya monggo, kalau mau kuat 5 hari langsung tidak apa-apa. Akan tetapi Allah juga memberikan keringanan dalam 1 tahun itu bisa dicicil, dengan catatan kalau penjenengan tidak mau kena denda atau kena fidyah, membayar fidyah itu harus sampai selesai di bulan Sya'ban sebelum masuk di bulan suci Ramadan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.